dari perwakilan partai Gerindra yang insya Allah 2024 presidennya Pak Prabowo. Kalau bukan Pak Prabowo, panjenengan semua akan tambah susah lagi. Mengapa sampai detik ini kita merasakan gitu dengan turunnya Perpres 33, perjalanan dinas dari Nganjuk mestinya 2,5 juta, sekarang hanya 400.000 Nah, belum dipotong pajak, kemudian ngajak makan supirnya, akhirnya sangu itu tidak sampai ke rumah, bahkan torok tambah. Itu salah satu fenomena Bapak Ibu Saudara sekalian. Pepatah mengatakan tak kenal tak sayang. Jadi terlebih dahulu, walaupun tadi sudah disebut nama saya Hadi Dediaksa, kalau panggilan trennya di Surabaya karena saya juga mungkin calon wali kota, jadi punya ciri khas Cak Dedi. Jadi kalau sudah menyebut Cak Dedi, oh berarti ini lawannya Erik. Jadi nanti Kepala Dinas Surabaya, Dinas Kesehatan, tidak usah takut. Insya Allah wali kota ke depan Cak Dedi. Kalau hari ini hadir, nanti saya tetapkan menjadi Kepala Dinas besoknya. Kalau tidak hadir ya terpaksa cari yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, ke Wonokromo, itu KTP saya kedua. Dari Wonokromo kena gusur lagi, masuk ke Kecamatan Jambangan. Nah, insya Allah KTP saya ketiga itu khususnya hanya di Jambangan. Nanti KTP saya pindah lagi ke Genteng, tepatnya di Jalan Sedapalan. Kalau orang Surabaya tahu, karena balai kota ada di utara kota. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian istri alhamdulillah baru satu aja. Anak saya masih alhamdulillah dikaruniai sudah 8. Ini tantangan untuk Dinas Kesehatan. Karena apa? Seorang perempuan bisa melahirkan sampai 6, 8, ini kan luar biasa. Satu aja takutnya luar biasa, apalagi 8. Kalau 8 itu bukan luar biasa, tapi biasa di luar. Tahu maksudnya ya? Karena satu itu takutnya, karena saya melihat bahwa apa yang menjadi kendala, rileks aja Bu ya, jadi biar ada sambil ya guyon-guyon sedikit. Kalau menyampaikan materi dengan model semangat, dengan model amarah, dengan model ngamuk-ngamuk, tidak akan nyampe ke pikiran. Yang muncul adalah dendam. Seperti kemarin banyak kepala daerah ngamuk-ngamuk sama kepala dinasnya. Saya yakin pasti kepala dinasnya dendam. Gini apa betul? Wong dimarahi masa kate menang, pasti di dalam batin isu, karena tidak berani ngomong di batin. Makanya saya menyampaikan untuk gubernur, karena saya wilayahnya adalah gubernur, kalau butuh pasang asing. Jadi paling tidak diberi suatu kesempatan ketika menganggarkan itu dari inisiatif dinas itu sendiri. Nah, persoalan nanti ada penurunan atau pengerasan, tetapi kesempatan itu diberikan dulu. Jangan selalu diplot dari atas ke bawah. Mau tidak mau, cukup tidak cukup, ya itu harus diterima. Ini yang salah penganggaran. Makanya saya selalu mengatakan kepada teman-teman dinas, kalau memang kurang, tolong disampaikan pada saat hearing. Jadi nanti kami bisa mengusulkan untuk penambahan, karena melihat sektor-sektor mana yang menjadi prioritas, terutama untuk dinas kesehatan ini kan yang menjadi prioritas kesehatan ya. Ini kan starting yang menjadi jargon buku, ya tentunya anggarannya harus memadai, terutama untuk tim-tim ini kan butuh support, mungkin butuh operasional dan sebagainya.
Ya mudah-mudahan ketika nanti pada saat TAPBD perubahan di bulan Juli besok, kalau memang belum ada anggaran, tolong disampaikan, mumpung ada kesempatan. Mungkin itu Bapak Ibu saudara sekalian. Stunting di Jawa Timur kan dirasa masih tinggi. Dari Komisi E sendiri seperti apa, Mas? Ini ya kami beri suatu apresiasi dulu terhadap teman-teman tim pemandu penurunan stunting dari tingkat Jawa Timur, yang mana saya merasa luar biasa menyikapinya, karena angka stunting ini di tahun-tahun terakhir ini sudah menunjukkan penurunan dari, kalau tidak salah 16, ini sudah menuju pada 12%, artinya ada tingkat penurunan yang signifikan. Tentunya tidak lepas dari faktor anggaran, karena target-target ini akan maksimal ketika anggarannya memadai. Makanya kami berharap pada pemerintah Jawa Timur, dalam hal ini Bu Kofifa, karena beliau juga tahu persoalan masalah stunting, terutama terkait dengan angka kematian ibu hamil yang semakin meningkat, ya tolong prioritaskan anggaran itu untuk penanganan terkait masalah kematian ibu, kemudian masalah stunting yang semakin tinggi. Jadi prioritaskan anggaran di Dinas Kesehatan, khususnya penanganan masalah kematian ibu dan stunting anak-anak yang ada di Jawa. Prinsipnya angka ini sudah kita dapatkan sejak mulai tahun 2021, 2022 dan sekarang 2023. Kuncinya saya mengusulkan berbasis solusi. Gimana pun angka ini tetap harus diintervensi dengan sebaik-baiknya. Kunci yang pertama adalah kolaborasi. Kolaborasi itu dengan melibatkan semua stakeholder. Jadi contoh terbaik itu kan Surabaya, di mana dia bisa menurunkan angka AKI, AKP stunting karena peran dari teman-teman dari perguruan tinggi yang melakukan pendampingan, terutama kepada sasaran. Nah, Jember nanti kita sarankan juga sama, harus segera mengkolaborasikan supaya semua stakeholder terkait bisa saling bantu untuk mengintervensi bareng-bareng. Yang kedua, ya tentunya anggaran coba kita akan hitung ulang, ya dalam tanda kutip. Ya semoga mereka punya roadmap atau blueprint untuk menyelesaikan ini, plus anggaran yang akan disiapkan sehingga nanti ke depan ya proporsional antara intervensi yang mau direncanakan dengan anggaran yang dicukupi. Yang ketiga, peran dari Dinas Kesehatan khususnya untuk ngawal supaya posyandunya itu harus dimaksimalkan, terutama untuk memberikan pendampingan kepada ibu-ibu mulai dari remaja, kemudian pranikah, kemudian nikah, prahamil, hamil, harus mendapatkan intervensi terbaik. Nanti setelah kegiatan-kegiatan ini biasanya kita tetap dorong dan kita lakukan tes tiap bulan supaya nanti bisa ngawal bulan ke bulan untuk target pemenuhan perbaikan dari intervensi yang kita berikan. Itu kira-kira. Artinya peran posyandu ini di Jawa Timur kurang maksimal ya? Artinya harus dimaksimalkan. Artinya harus dimaksimalkan karena seperti DPRS yang datang dengan sasaran itu kan rata-rata masih cenderung di bawah 80%. Nah, ini harus kita maksimalkan. Sehingga kalau bisa ya, kalau DPRS-nya bisa lebih dari 80%, diharapkan pendampingannya jauh lebih efektif dan efisien. Dan intervensinya bukan intervensi tahunan, tapi sudah langsung saat itu, begitu bulan, misalkan sekarang bulan Mei ketemu, ya harus segera diintervensi supaya kita nggak punya utang untuk bulan-bulan berikutnya. Siap.